ini belum mulai kelihatan nih ya wajah-wajahnya. Jadi aku minta buat temen-temen yang sudah siap bisa nyalakan kameranya ya. Atau boleh di komen dulu nih di kolom komentar sectionnya. Udah sesiap apa? Boleh ketik angka favoritnya ya di kolom komentar yang udah siap. Atau kasih emoji boleh juga nih gitu teman-temannya. Dan buat teman-teman yang bisa akses ke grup gitu silahkan kasih apa namanya kasih tahu teman-temannya ya gitu yang belum masuk untuk segera join. Oke, di sini ada bunga matahari dari Kak Hana dan juga ada angka 100.000 dari Kak Nisa. Ini kayaknya suka 100.000 rupiah ya Kak Nisa ya. Oke, di sini oke, udah ada siapa lagi ya? Iya. Ada lagi, boleh kasih reaksi reaksi terbaiknya ya teman-teman di boleh di sini ataupun di kolom chat gitu ya. Dan alhamdulillah kita berarti udah berapa pertemuan nih teman-teman? Udah kalau dari webinar seriesnya ya itu udah ada 3 pertemuan ya gitu. Kita udah eh, jalan-jalan, teman-teman udah jalan-jalan ke luar negeri. Terus juga udah belajar juga bagaimana mengubah mindset gitu ya dari yang tadinya nggak bisa jadi bisa dan kali ini di hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai mental block ya teman-teman ya mental block penghambat utama untuk tumbuh. Nah sering banget gak sih teman-teman ngerasa kayak gitu kayak bukan kurang kemampuan, tapi ada tembok yang nggak kelihatan di kepala kita. Jadi ragu, takut gagal, takut dinilai, semua itu bisa jadi mental block yang apa ya, yang menghambat gitu ya diri teman-teman, menghambat langkah teman-teman. Apalagi kan untuk yang mengikuti Go Grow Global dan Gagalin Limit di webinar series kita ini, rata-rata tuh kayak pengen apa ya memaksimalkan dirinya gitu kapasitasnya gitu pengen ke luar negeri misalnya gitu ya berjejaring atau mengambil opportunity bisa kuliah misalnya atau berkarir di luar negeri. Nah, tapi keinginan-keinginan atau impian-impian tersebut itu seringkali terhambat hanya karena punya mindset yang blok tadi gitu, punya mental blok tadi yang bikin kita tuh susah gitu untuk melawan apa ya keterbatasan diri gitu. Padahal sebenarnya tadi belum tentu kita punya keterbatasan diri, bisa jadi sebenarnya kita tuh mampu tapi karena mindset atau mentalnya yang keblok tadi gitu akhirnya bikin kita nggak berani maju gitu, melangkah ke lebih melangkah lebih lagi gitu ya dari kita yang hari ini. Nah, makanya malam hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai mental block ini, si penghambat utama untuk tumbuh ini dari seorang profesional psikolog klinis yang akan berbagi insight-insight menarik ya tentunya gitu dari dunia psikologis. Oke, boleh dong kasih tahu nih ya udah pada join atau belum? Udah mindful atau belum? Kasih emojinya atau kasih 100.000 juga seperti Kak Nisa gitu biar kita tahu deh. Dan kalau misalnya tidak terkendala, teman-teman bisa untuk open cam ya, bisa open cam. Nah, sebelum masuk, aku pengen ceritain sedikit dulu mengenai narasumber kita. Narasumber kita bernama lengkap Mbak Eunike Setiawati MC, psikolog klinis. Nah, beliau ini adalah seorang psikolog klinis yang fokusnya pada penanganan gangguan psikosomatis ya, teman-teman. Boleh di search sendiri ya apa itu psikosomatis. Beliau lulusan Magister Profesi Psikologi Universitas Surabaya dengan predikat Summa Cum Laude dan aktif sebagai psikolog di berbagai pusat pelayanan kesehatan mental. Beliau juga dari LYS ya, Love Yourself Indonesia, dan sering
sering banget gitu ya menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan webinar tentang kesehatan mental. Makanya juga hadir di tengah-tengah kita semua untuk membahas ini gitu ya. Dan insya Allah beliau akan mengupas nih tentang mental block ini dan jadi bekal teman-teman gitu dalam menghadapi limit-limit yang tidak terlihat tadi agar jadinya limitnya gagal, tapi teman-teman berhasil mencapai apa yang diimpikan. Oke, di sini apakah sudah bergabung bersama kita Mbak Nike? Halo Mbak. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Nike. Wah, luar biasa nih udah hadir ya. Gimana kabarnya Mbak Nike? Baik, Mbak Raufa. Mbak Raufa apa kabar? Alhamdulillah baik juga Mbak Nike. Ini Oke. senang sekali nih ya saya bisa bersama Mbak Nike malam hari ini. Jadi ini teman-teman mungkin belum terlalu kelihatan ya Mbak ya, tapi mungkin masih sambil sambil Hmm, sambil apa, tapi insya Allah oke, pada oke. menyimak. Jadi boleh kita mulai aja kayaknya ya untuk sesi Iya. pemateriannya Mbak Nika. Kalau Oh, begitu saya persilahkan Mbak. baik. Terima kasih banyak, Mbak Raufa. Salam kenal. Tadi sudah diperkenalkan sedikit ya sama Mbak Raufa. Dipanggilnya Nika aja, biar singkat, nggak kepanjangan gitu ya. Teman-teman di komunitas panggil saya Mbak Nika. Dan apa? Saya salah satu psikolog asosiat di sana. Karena kami ada banyak gitu ya. Dan saya sendiri sudah praktek di sana kurang lebih 5 tahunan, jadi udah lumayan lama gitu ya. Dan malam ini saya berterima kasih sekali sudah diundang jadi speaker di webinar Go Growling Series gitu ya. Ini kelihatannya tadi dari ceritanya Mbak Raufa sudah beberapa kali ngadain webinar seperti ini ya Mbak Naura ya. Terutama di series ini gitu. Jadi saya excited banget untuk berbagi. Jadi hari ini nggak saya aja yang cuma yang ngomong gitu ya. Teman-teman juga boleh sharing, boleh cerita gitu ya Mbak Raufa ya. Nanti ya di akhir sesi materi. Dan tadi saya juga sudah menitipkan ke tim juga asesmen gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti asesmen bareng, ngisi apa? Ngisi seperti checklist gitu ya, gampang kok. Gampang dan singkat, nggak ribet. Yang nanti mungkin siapa tahu teman-teman mau melanjutkan proses ini ke profesional atau mungkin bisa jadi bahan refleksi lebih lanjut gitu ya. Jadi bisa tahu nih tembok-tembok tadi yang disebut oleh Mbak Raufa, tembok tidak terlihatnya itu apa gitu ya, sumbernya dari mana dan gimana cara mengatasinya gitu. Ya, kurang lebih begitu ya teman-teman proses apa kita malam ini gitu ya. Oke, ini bisa langsung mulai Mbak Raufa. Bisa Mbak, Oke, sebentar ya. ya. Ini lagi koordinasi untuk ininya. Share screen ya. Oke, baik. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau ada waktunya gitu ya. Tadi kalau nggak salah sudah di-share di grup, ada lembar assessment gitu ya, PDF. Ada juga nanti worksheet gitu. Worksheetnya itu nanti yang akan membantu teman-teman untuk berproses, memecah kira-kira gimana ya caranya menghandle apa si mental block ini. Karena pasti tiap orang berbeda-beda semua bentuknya gitu. Nah, nanti siapa tahu juga ada waktu untuk bisa sharing kalau misalnya sudah terisi atau mungkin tadi sudah ngeliat gitu ya atau mungkin menanyakan kalau ada yang mungkin belum dipahami atau punya pemikiran lain juga boleh silakan di-share gitu. Oke, ini sambil menunggu ya nanti kita ngobrol soal mental block. Nah, ini sudah on the way nih kelihatannya. Oke, terima kasih Mbak Raufa sama Mbak Nisa ya yang share screen. Oke, jadi mental block itu apa sih sebetulnya gitu ya? Tadi kalau disebut sebagai tembok gitu ya, betul, itu analogi yang tepat menurut saya karena memang dia bentuknya sebagai hambatan gitu ya. Kan kalau kita tuh em, apa ya menjalani proses pertumbuhan gitu ya, kita akan maju ya, bukan mundur pastinya. Makin ke depan atau makin seiring waktu makin baik gitu harapannya. Nah, tapi sebetulnya mungkin tanpa disadari ada hambatan-hambatan nih yang membuat kita jadi kesulitan gitu ya meraih cita-cita, meraih keinginan kita yang biasanya memang ada di masa depan gitu kaitannya. Nah, sebetulnya
mental block ini apa sih? Nah, itu yang kita akan bicarakan gitu ya. Ada 4 hal yang saya bicarakan di webinar ini, 4 apa ya, 4 topik utama gitu ya. Bisa di next page. Iya, oke. Oke, betul. Yang ini yang tadi sebelumnya. Ada 4. Nah ya betul, ada 4 poin gitu ya, 4 poin utama yang semoga bisa membreakdown mental block ini dan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi apa sih mental block itu gitu ya? Kemudian bagaimana cara mengenalinya? Kemudian mengapa kita kok bisa mengalami yang namanya mental block? Kemudian tentunya cara untuk strategi untuk mengatasi mental block ini. Gitu. Jadi kita di awal ini akan bahas ya mental block itu sebetulnya apa sih? Jadi, oh iya bisa next page. Jadi mental block itu sebetulnya adalah kondisi psikologis, teman-teman. Jadi kondisi mental kita gitu ya, kalau secara apa, secara awam. Jadi kondisi mental saat seseorang atau individu tuh ngerasa stuck atau terhambat. Atau kadang klien saya tuh bilangnya kayak kesumbet mbak pikirannya. Padahal aku ngerti loh harus ngapain, tapi somehow nggak bisa bertindak gitu ya. Jadi itu em, apa? ada ada hal yang dirasakan itu menghambat atau menyumbat dia untuk bisa berpikir jernih biasanya atau bertindak atau bergerak maju gitu ya. Dan tersumbatnya itu secara emosional biasanya. Emosional iya, secara kognitif iya. Kognitif tuh artinya proses berpikirnya yang tersumbat. Jadi dia paham sih aku harus begini, tapi untuk mengarah ke perilaku itu tuh gimana ya, kayak bingung sendiri. Jadi pikirannya tidak jernih gitu. Jadi sebetulnya mental block itu bukan sekedar malas mikir gitu ya. Kan biasanya orang bilang, ah kamu mah cuma malas mikir gitu ya. Atau nggak mau berusaha untuk mencoba misalnya. Jadi mental block itu lebih daripada itu. Karena sebetulnya mental block itu nanti kalau saya masuk ke mengapa terjadi mental block, itu sebetulnya adalah bentuk mekanisme perlindungan diri gitu ya. Atau mekanisme perlindungan psikologis yang teraktivasi atau dia on gitu ya. Karena mungkin individu ini sedang mengalami konflik batin gitu saat saat menghadapi satu situasi yang membuat dia tertekan atau merasa terchallenge, merasa ini adalah tantangan yang besar gitu ya dalam hidupnya. Jadi akhirnya eh, ada yang apa ya ada shield gitu ya, ada mekanisme perlindungan diri yang on gitu untuk dia menghadapi tantangan itu dengan cara yang efektif atau efisien misalnya. Jadi apa yang biasanya sumbernya dari pengalaman masa lalu yang mungkin belum terproses secara tuntas. Nah, mental block ini memang biasanya seringkali muncul karena ada ketidakseimbangan gitu ya antara tekanan-tekanan psikologis dengan mungkin kemampuan adaptasi individu ini. Karena kan kita beradaptasi pada situasi itu lain-lain gitu ya. Apa caranya, kemudian mungkin kemampuan copingnya itu juga berbeda. Dan seringkali memang terjadinya di bawah sadar. Jadi kita nggak ngeh kalau sebetulnya kita ini sudah mengalami mental block gitu. Jadi itu yang nantinya kita perlu gali lebih dulu gitu ya, atau mungkin kita perlu kenali dulu sebetulnya mental block apa sih yang terjadi di dalam diri kita gitu ya. Jadi sekali lagi bukan karena tidak punya potensi. Itu yang juga seringkali dikeluhkan oleh klien di tempat praktek saya dan beberapa teman psikolog yang saling curhat gitu ya, kesulitannya apa. Karena seringkali bilangnya, saya tuh nggak punya kemampuan, Mbak. Saya nggak punya potensi. Gitu. Padahal sebetulnya mental block itu lebih daripada itu. Sebetulnya bukan karena nggak punya potensi, tapi karena kapasitas mentalnya gitu ya, atau kemampuan dia yang asli itu sedang tidak bisa diakses gitu. Karena ada tekanan emosional atau mungkin ada false belief gitu ya. False belief itu keyakinan diri yang negatif gitu. Misalnya karena mungkin dulu pernah gagal di masa lalu, dia merasa nggak mungkin lah aku bisa melakukan tantangan itu lagi di masa sekarang. Toh yang kemarin aku gagal, pasti nanti ke depan gagal lagi. Nah, itu false belief atau keyakinan diri yang negatif. Padahal belum tentu gitu ya, nanti akan gagal lagi. Apalagi kalau kemudian dia belajar dari kesalahan di masa lalu, lalu berproses, bisa jadi ada perubahan, ada keberhasilan yang bisa tercapai gitu di masa yang sekarang. Nah, hal-hal ini yang biasanya
akan jadi hambatan individu dan itulah yang disebut mental block. Oke, bisa ke next page. Ya, nah ini. Jadi sebetulnya langkah pertama yang bisa kita lakukan sekarang gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa mengisi juga di lembar assessment, itu adalah mengenali mental block. Atau kita perlu membangun awareness gitu ya. Atau membangun kesadaran bagaimana sih caranya melihat mental block ini dalam diri sendiri. Yang pertama itu biasanya eh, kita perlu mengamati diri gitu ya. Kuncinya ada di situ. Jadi amati pola pikir terutama yang negatif, dan itu berulang kali muncul gitu. Apalagi kalau teman-teman juga bisa mengamati situasinya, itu akan lebih bagus lagi. Artinya bisa jadi ada situasi-situasi tertentu gitu ya, yang mungkin kita tidak sadari, lalu tiba-tiba pikiran negatifnya teraktivasi gitu atau muncul. Misalnya kita mengamati kalau aku tuh ujian matematika gitu ya, kalau situasinya di sekolah, kalau aku ujian matematika, mesti pikiran negatif ini muncul. Pikiran negatif yang ah ini sulit banget, aku nggak akan bisa. Eh, Cemas banget aku ngadepin ini gitu ya. Jadi akhirnya eh, pola pikir itulah yang akhirnya menghambat dia untuk bisa punya performa yang baik di tes itu atau mengerjakan tesnya dengan baik. Jadi yang pertama adalah coba amati pola pikir kita yang negatif gitu ya. Munculnya kapan situasinya, lalu suaranya bagaimana. Nah, suaranya itu bisa yang tadi, bisa aku tidak bisa, atau percuma berusaha, toh nanti pasti akan gagal. Ngapain usaha nanti pasti sia-sia. Aku nggak sepintar teman-temanku misalnya, atau aku nggak seproduktif mereka. Nah, itu coba diamati. Atau kalau lebih bagus lagi, dicatat gitu ya. Kalau teman-teman punya apa habit journaling, nah itu akan lebih lebih baik gitu. Artinya teman-teman punya wadah untuk mencatat kebiasaan-kebiasaan atau pola pikir yang berulang tadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu mengenali gitu ya atau cari tahu area kehidupan pribadi apa yang mungkin kita ngerasa ada kemandekan gitu ya atau stuck. Apa sih yang aku merasa di area hidupku tuh nggak berkembang? Bisa jadi di area karir gitu ya, kalau teman-teman sudah bekerja gitu atau sudah berkarir. Atau misalnya kalau masih studi, berarti mungkin di area studi banyak kesulitan yang akhir kayak nggak ada jalan keluarnya gitu ya. Terus kalau di area relasi mungkin bisa jadi relasinya di situ-situ aja gitu ya, atau merasa kok relasinya jadi apa ya, jadi hambar, jadi kayak ya sudah kayak rutinitas biasa misalnya. Nah, bisa jadi itu ada sesuatu yang menghalangi untuk lebih terkoneksi lagi, atau mungkin ada masalah yang berulang-ulang dialami gitu ya, dan seolah jalan keluarnya buntu gitu. Itu bisa jadi ada mental block yang membuat teman-teman gak bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga, amati reaksi emosionalnya gitu ya. Atau biasanya kalau kita tuh pikiran negatifnya teraktivasi seperti tadi, itu ada juga tuh emosinya gitu ya yang menyertai pikiran-pikiran negatif tadi. Misalnya tadi kalau di contoh yang ujian matematika, ketika kita mikir, wah ini sulit banget, aku nggak akan bisa deh ngerjain nomor ini aja nggak bisa. Nanti nomor-nomor selanjutnya pasti lebih sulit dan aku makin nggak bisa. Nah, pikiran itu muncul disertai kecemasan misalnya, atau ketakutan, atau kegelisahan, atau kemarahan, kekecewaan sama diri sendiri gitu ya. Jadi itu juga kita perlu amati dan kalau bisa dicatat bersama dengan pola pikir dan situasi yang memicu tadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengamati pola penghindaran. Nah, sebetulnya mental block itu nggak cuma di pikiran, tapi juga bisa di perilaku gitu ya, munculnya atau manifestasinya tuh kalau kita mau mengamati diri sendiri, sebetulnya bisa jadi ada perilaku-perilaku nih atau aksi-aksi yang sebetulnya menunjukkan bahwa kita tuh sedang dalam mode defensif gitu ya, atau mode bertahan atau menghindar. Menghindar dari apa? Menghindar dari rasa tidak nyaman biasanya. Karena kan kalau kita menghadapi tantangan itu masalah ya biasanya. Atau kita perlu menyelesaikan sesuatu gitu. Jadi itu yang biasanya jadi membuat kita kalau memang kita tidak terbiasa mengelola mental block ini, kita akan menghindar biasanya.
karena pasti nggak enak rasanya gitu ya. Banyak emosi-emosi negatif yang muncul, pikiran-pikiran negatif yang muncul, atau kadang kalau memang sumbernya adalah trauma, bisa jadi ada flashback-flashback memori yang tidak menyenangkan, itu juga ikut muncul di situ. Nah, untuk akhirnya merespon rasa tidak nyaman ini, nah akhirnya kita menghindar gitu ya. Dan itu bentuknya bisa macam-macam. Kalau misalnya dalam proses tugas, biasanya muncul prokras gitu ya, atau menunda mengerjakan tugas. Atau bisa juga misalnya, eh, ah, aku menunggu situasi yang tepat gitu ya, atau aku menunggu mood, aku menunggu motivasinya muncul dulu, baru aku eh, melakukan hal-hal yang diperlukan tadi. Misalnya kalau, oh, ini lagi proses diet misalnya gitu ya. Aku perlu olahraga nih sebetulnya atau perlu memulai untuk mengelola pola makan. Ah, nanti aja deh nunggu kalau moodnya tepat. Ah, nanti aja deh kalau nunggu situasinya kondusif gitu ya, baru nanti aku melakukan. Nah, hal-hal yang seperti itu sebetulnya adalah perilaku yang membuat kita jadi menunda gitu ya, menunda dan itu adalah proses defensif sebetulnya. Atau kita bertahan dari ketidaknyamanan tadi. Nah, salah satu researcher atau peneliti psikologis yang namanya Brené Brown itu bahkan menyampaikan satu quote yang menurut saya bagus banget gitu ya. Jadi tembok atau tembok mental block tadi yang disebutkan Mbak Raufa gitu ya di awal itu sebetulnya kita ciptakan sendiri. Bukan supaya kita ngeblok orang lain nggak bisa masuk gitu ya. Tapi sebetulnya tembok itu fungsinya adalah membuat kita melindungi diri kita gitu ya dari proses kita melakukan atau menghadapi resiko-resiko yang mungkin nanti kita perlu hadapi gitu ya saat kita apa ya mencapai apa yang kita inginkan. Karena kan saat kita berusaha kita tuh nggak tahu ya sebetulnya usaha kita nih bisa berhasil atau enggak ya. Kan kita nggak tahu ya dalam proses itu tadi. Risikonya tetap ada 50% keberhasilan, ada 50% kegagalan gitu. Jadi kita nggak bisa juga apa ya sempurna itu mengatur supaya usahanya pasti berhasil nih. Karena kan banyak hal yang kita nggak bisa kontrol ya teman-teman. Itu yang kadang kita lupa dan kita malah fokus untuk mengontrol hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Nah, makanya kenapa mengenali mental block ini amat perlu di awal gitu. Oke, bisa masuk ke halaman berikutnya. Nah, setelah tadi kita mulai mengamati diri gitu ya, supaya kita bisa kenal, oh bentuk aku tuh mulai nih kelihatan mental blocknya, pola pikirnya mulai kelihatan yang negatif-negatif. Nah, nanti kita bisa cek di di dua halaman ini gitu ya. Nanti saya bedah berikutnya. Kira-kira mental blocknya tuh masuk ke yang mana sih gitu ya? Ada 10 mental block gitu ya, atau jenis mental block yang biasanya muncul gitu ya teman-teman. Ini mungkin nggak semuanya ya, karena sebetulnya banyak banget dan bisa sangat personal gitu ya. Artinya berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Ini saya kumpulkan yang paling sering muncul gitu ya. Tapi sebetulnya kalau nanti dirunut-runut, gitu ya, terutama dalam proses konseling atau psikoterapi gitu ya, nanti kelihatan kalau ternyata bentuk mental blocknya itu berkaitan dengan pengalaman kita yang nggak menyenangkan di masa lalu. Jadi itu bentuk manifestasi atau bentuk kompensasi gitu ya istilahnya. Ketika kita dulu mungkin di masa lalu diperlakukan secara negatif misalnya. Contohnya nih ya misalnya kalau seorang anak itu dibesarkan di keluarga yang sangat kritikal atau sangat eh, kritis gitu ya, suka suka ngejat, suka menghakimi atau seringkali ketika anak ini berusaha yang dilihat adalah hasilnya. Kegagalan itu yang jadi highlight keluarga misalnya ya. Nah, nanti dalam proses bertumbuhnya biasanya mental blocknya, ini biasanya ya, secara umum mental block yang muncul adalah dia takut gagal gitu. Karena dia mengkorelasikan gitu ya, atau buat dia kegagalan itu sama dengan penolakan. Atau kegagalan itu sama dengan saya tidak dicintai. Itu kan dalam banget ya eh, pemaknaan dia tentang kegagalan. Nah, itu yang nanti akan ditelusuri gitu ya. Atau yang nanti kita coba telusuri di proses nanti di worksheet ada kelihatannya.
Nanti teman-teman kalau buka bisa sambil merenung gitu ya, atau mengingat sebetulnya adakah pengalaman masa lalu yang membuat saya jadi punya pola berpikir yang seperti ini dan berulang-ulang itu muncul. Dan siapa tahu situasinya juga khusus gitu ya. Misalnya ketika menghadapi kalau di kantor ada evaluasi tahunan gitu ya. Atau misalnya kalau masih kuliah ujian-ujian tertentu atau mungkin situasi harus presentasi misalnya. Jadi itu makanya penting banget untuk diamati. Nah, dari semua apa eh, bentuk-bentuk mental block ini gitu ya. Jadi kalau satu-satu sih banyak ya teman-teman ya. Ada tadi yang saya sebut di awal ada takut gagal gitu ya. Jadi lebih memilih untuk mending nggak usah nyoba deh daripada ntar aku harus menghadapi kegagalan. Karena kegagalan itu konsekuensi emosionalnya berat yang dia maknai tadi gitu ya kalau di kasus yang tadi saya ceritakan. Atau takut sukses malah kebalikannya. Dia melihat kalau aku tuh nggak layak sih untuk sukses gitu ya. Atau takut nanti kalau aku sukses, aku kelihatan menonjol di lingkungan dan akhirnya aku malah dijauhi sama teman-teman. Atau mungkin banyak yang cemburu, jadi responnya dalam pertemanan jadi negatif gitu. Jadi mending aku menutup kemampuanku. Nah, itu takut sukses. Itu juga salah satu bentuk mental block. Kemudian ada yang meragukan diri atau self doubt gitu ya. Jadi meragukan diri itu biasanya muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan dia sama kemampuan atau nilai dirinya gitu ya. Jadi pikiran yang sering kali muncul itu adalah aku nggak cukup pinter untuk ngelakuin ini atau mungkin aku nggak cukup baik untuk supaya aku bisa menunjukkan kapasitas atau potensiku yang paling baik gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa untuk mengembangkan dirinya karena seringkali terjebak di keraguan sama diri sendiri. Kemudian ada yang namanya analisis paralysis. Nah, ini katanya kayak keren banget gitu ya istilahnya. Tapi ini ternyata overthinking, teman-teman. Jadi ini adalah istilah istilah kami di psikologi gitu ya. Jadi kalau di teman-teman biasanya istilah umumnya adalah overthinking. Jadi overthinking dan terlalu banyak mikir gitu ya. eh Terlalu banyak menimbang-nimbang sebetulnya apa sih yang mau terjadi ke depan gitu ya. Berusaha dikontrol, berusaha ada plan A, B, C, D sampai Z misalnya. Tapi akhirnya dia nggak ngelakuin apapun karena terjebak di overthinking tadi. Itu juga salah satu manifestasi mental block. Kemudian ada juga yang namanya fixed mindset. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman udah belajar bagaimana sih caranya mengenali mindset atau mengubah mindset. Nah, ini berkaitan dengan fixed mindset. Jadi, mindset atau pola pikir yang akhirnya membuat kita jadi rentan mengalami mental block itu namanya fixed mindset. Jadi fixed mindset itu adalah keyakinan bahwa kemampuan diri kita tuh ya sudah segini aja. Kalau aku pernah gagal di masa lalu, ya sudah aku nggak akan bisa berkembang. Ya kemampuanku segini-gini aja. Nggak mungkin lah aku bisa belajar hal baru dan akhirnya jadi menguasai hal itu. Itu rasanya chancesnya kecil banget gitu ya. Jadi aku tuh memang bodoh saat ini dan dari dulu aku juga begini. Nggak akan bisa berkembang, nggak akan bisa berubah. Itu salah satu bentuk fixed mindset gitu ya. Kemudian ada lagi yang inner kritiknya dominan gitu. Jadi kalau ngomong sama diri sendiri itu judes banget gitu ya. Kayak kamu emang nggak pantas kamu tuh payah banget lah. Nggak mungkin kamu bisa nyelesain masalah seberat ini. Atau nggak mungkin kamu bisa presentasi dengan keren. Oh kamu tuh lo jelek, nggak menarik. Nah, itu kan seolah kita judes banget ya sama diri sendiri. Nah, itu biasanya juga manifestasi dari mental block atau bisa jadi itu suara-suara dari masa lalu juga yang pernah kita dengarkan gitu ya. Dan tanpa sadar kita copy suara-suara itu dan kita internalisasi ke dalam diri sendiri. Oke, bisa ke next page. Nah, ini sisanya tadi ya. Tadi sudah 6, ini sekarang yang sisanya. Jadi ada 4 yang lain. Yang berikutnya adalah takut dinilai gitu ya. Jadi karena eh, nanti pasti dalam pekerjaan atau mungkin di kuliah itu pasti ada proses penilaian ya. Bahkan dalam relasi sosial kita juga akan secara sadar nggak sadar orang lain akan menilai diri kita bagaimana gitu. Jadi akhirnya karena takut dinilai, si individu ini menahan diri gitu ya untuk menunjukkan atau mengekspresikan dirinya yang sebenarnya gitu.
Jadi kalau aku salah, mungkin orang lain akan mengkritik aku. Jadi mending aku diem aja deh. Gak usah ngapa-ngapain gitu ya. Karena dia takut dinilai buruk. Kemudian bisa jadi ada trauma berat gitu ya, atau ada luka lama yang mungkin belum dipulihkan atau belum terproses. Karena trauma itu kan sebetulnya nggak harus dari relasi ya teman-teman. Bukan, oh kalau trauma itu pasti karena masa kecilnya buruk. Itu juga belum tentu. Karena trauma-trauma yang karena bencana gitu ya, karena kecelakaan itu juga bisa membuat kita memunculkan mental block gitu ya, secara tidak langsung prosesnya. Jadi trauma itu nggak hanya dari trauma relasi di masa kecil, bisa jadi banyak jenisnya gitu ya. Kemudian ada juga yang berbentuk pola belief yang membatasi. Jadi keyakinan diri negatif gitu ya bentuknya, atau keyakinan bawah sadar yang memblokir potensi dan seringkali berasal dari pengaruh atau budaya. Kayak sekarang misalnya ada budaya FOMO gitu ya. Dan untungnya kok sekarang ada obatnya gitu ya, FOMO itu. Jadi pelan-pelan kita berproses untuk kita paham bahwa kita beda sama orang lain. Jadi nggak fokus untuk banding-bandingin diri sama orang lain. Jadi ini yang akhirnya nanti bisa membuat kita membentuk pola atau keyakinan diri yang lebih supporting diri sendiri misalnya. Kemudian yang berikutnya eh, ada kelekatan dengan dentas lama. Wah, ini maaf ya. Ada salah ketik. Nanti izin direvisi ya, Mbak ya. Nanti saya kirim revisinya. Jadi ini maksudnya adalah kelekatan dengan identitas lama gitu ya. Kita sudah terlanjur melabel diri kita bahwa kita orang yang gak berhasil, kita orang yang gagal, jadi akhirnya kita terlalu lekat dengan itu dan nggak bisa melepas diri atau membangun narasi baru tentang diri sendiri yang lebih baik, yang lebih positif gitu. Jadi terjebak di label diri kita sendiri gitu ya. Oke, bisa masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah faktor yang tadi saya bilang. Ada faktor-faktor di dalam diri kita sendiri gitu ya, yang asalnya dari internal diri kita dan nantinya ada faktor yang eksternal gitu ya, yang bisa jadi itu akan membuat kita rentan mengalami yang namanya mental block. Nah, kalau faktor internal ini ada beberapa faktor yang kita bisa nanti cermati gitu ya. Itu kita alami atau enggak di dalam keseharian. Misalnya yang pertama, kita memang ada kesulitan gitu ya untuk mengelola emosi. Terutama tadi yang saya sampaikan di depan, ketika pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri tadi muncul, kan biasanya disertai dengan emosi-emosi yang negatif juga gitu ya. Dan itu biasanya intens. Entah itu kecemasan, ketakutan, kesedihan, kekecewaan, kemarahan. Nah, ketika kita menghadapi emosi-emosi yang intens dan berlayer-layer, banyak banget gitu ya munculnya. Nah, itu kita jadi kesulitan untuk mengelolanya gitu ya. Kita nggak tahu caranya, gimana sih caranya menghadapi emosiku sendiri itu dan akhirnya menghindar. Jadi ketika kita memang ada kesulitan mengelola emosi, biasanya memang rentan gitu ya mengalami yang namanya mental block gitu. Makanya nanti dalam proses apa kita memulihkan diri dari mental block, kita perlu belajar secara apa atau berlatih gitu ya. Bagaimana sih caranya mengelola emosi yang sehat itu. Kemudian faktor berikutnya adalah kecenderungan perfeksionisme. Nah, ini bisa jadi ada ya orang-orang yang memang secara kepribadian mereka punya kecenderungan untuk perfeksionis gitu. Itu kecenderungan pribadi namanya. Tapi apakah orang-orang dengan kepribadian seperti ini bisa bisa lebih mengelola mental blocknya? Menurut saya amat bisa. Yang penting self awareness tadi gitu ya. Perlu bisa mengenali kapan saatnya dorongan perfeksionisme nih sharp banget gitu ya, atau muncul banget nih kalau kondisinya seperti situasi tertentu ini gitu ya, atau aku menghadapi situasi ini. Jadi memang kecenderungan perfeksionisme ini kalau tidak dikenali, apalagi juga tidak bisa dikelola, itu akan mendorong kita untuk mengalami mental block gitu. Kemudian low self esteem. Nah, kalau low self esteem ini merasa tidak berharga gitu ya. Karena mungkin pernah mengalami trauma sebelumnya atau pernah mengalami masalah di relasi sebelumnya. Jadi akhirnya selalu menilai diri itu negatif gitu. Nah, ketika kita punya kecenderungan apa rasa harga dirinya rendah seperti ini,
itu juga akan mudah banget mengalami mental block. Jadi akhirnya kita jadi terfokus pada emosinya, terfokus pada pikiran negatif, dan akhirnya stuck gitu. Kemudian berikutnya itu fixed mindset. Jadi kalau tadi emosinya juga ada kesulitan untuk dikelola, nah ini juga mindsetnya ternyata mengarahnya ke tadi ya keyakinan negatif itu. Jadi kita merasa stuck di mindset ini gitu. Kalau aku udah mikirnya aku pasti akan gagal, ya sudah aku stay di situ. Nggak ada proses lain dah. Pokoknya gagal ya gagal. Gitu. Nah itulah fixed mindset yang bisa jadi nanti juga mendorong kita mudah masuk ke mental block gitu ya. Oke, bisa lanjut ke tips berikutnya. Nah, kalau tadi internal, faktor dari dalam diri, sekarang faktor dari luar diri kita gitu ya. Kalau faktor dari luar diri kita berarti biasanya di lingkungan. Nah, lingkungan yang seperti apa yang bisa memicu mental block gitu ya, atau mendorong kita ke mental block. Yang pertama, lingkungan yang mungkin tidak aman secara emosional. Lingkungan yang tadi seperti saya sudah sampaikan di sebelumnya, yang mengkritik gitu ya, yang suka menekan, kemudian tidak supporting dan cenderung melihat tidak melihat proses ya. Jadi lihatnya itu hanya hasil. Kamu gagal atau sukses gitu. Nah, itu biasanya adalah lingkungan yang membuat kita nggak aman secara emosional. Jadi akhirnya kita jadi sulit tumbuh untuk menghadapi banyak tantangan. Karena tantangan itu kan sebetulnya hanya bisa apa ya, hanya bisa dihadapi dengan baik saat kita mau keluar dari zona nyaman. Nah, kalau kita harus keluar dari zona nyaman itu kan perlu rasa aman ya. Oh, kalau aku keluar dari sini, dari zona nyamanku, aku tetap merasa aman gitu. Nah, itu yang biasanya tidak terbentuk kalau Anda tumbuh di lingkungan yang memang secara apa ya, secara kondisinya tuh tidak kondusif gitu. Ya tadi tidak memberikan rasa aman. Kemudian yang berikutnya adalah kurang dukungan sosial. Jadi mungkin dalam pertemanan juga ada masalah gitu ya, atau mungkin kesulitan untuk membina pertemanan yang sehat, atau lebih suka menyendiri misalnya. Jadi akhirnya si individu ini tidak bisa dapat dukungan sosial gitu ya, tidak punya teman untuk berbagi cerita gitu ya, berbagi perasaan, dan akhirnya stuck di dalam diri sendiri, emosi-emosi negatifnya tadi, dan makin membuat dia keruh. Nah, kalau sudah keruh, akan sulit gitu ya untuk memikirkan eh, problem solvingnya gimana nih masalahnya. Itu yang dampak dari kurangnya dukungan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah ekspektasi yang ekspektasi sosial yang tidak realistis. Yang tadi saya sebut FOMO itu ya. Jadi ada tekanan secara tidak langsung gitu ya. Apalagi sekarang media sosial juga di mana-mana yang menunjukkan bahwa oh ada nih yang berhasil atau di usia awal karir ternyata langsung gajinya besar gitu ya, langsung jadi manajer misalnya, dipromosikan di posisi yang tinggi dan aku harus jadi seperti itu supaya aku bisa bilang ke diriku bahwa oke, aku berhasil gitu ya. Nah, padahal itu adalah hal yang mungkin tidak bisa berlaku secara umum gitu ya. Itu hanya eh, apa ya, hanya situasi-situasi tertentu aja yang bisa kayak gitu ya, yang membuat itu bisa terjadi. Misalnya, oh iya dia bisa jadi manajer cepat karena mungkin dia kerja di tempat yang dia dulu pernah magang bertahun-tahun. Kita kan nggak tahu ya teman-teman. Kalau kita hanya lihat foto di media sosial, kita nggak lihat prosesnya si orang ini bagaimana gitu. Tapi terlanjur hal itu kita jadiin standar dan itu membuat kita jadi tertekan misalnya. Jadi nggak realistis jatuhnya gitu. Jadi itu yang kita juga perlu telusuri. Adakah faktor-faktor ini gitu ya yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah minimnya role model gitu ya. Jadi kita nggak pernah melihat ada orang gitu ya atau melihat teladan yang menunjukkan bahwa kegagalan itu nggak apa-apa kok. Kegagalan itu wajar gitu ya. Kegagalan itu adalah hal yang memang kita perlukan bahkan untuk kita bisa belajar dan kita berproses di situ. Kemudian kita bisa nantinya meraih keberhasilan. Nah, seringkali yang muncul adalah mereka nggak pernah melihat orang yang pernah mengalami proses itu. Jadi nggak ngerti bahwa, oh, sebetulnya kegagalan tuh nggak apa-apa. Dia terlanjur belajar bahwa kegagalan itu sama dengan penolakan tadi gitu ya. Kalau memang
pernah mengalami trauma di sana. Nah, oleh karena itu sebetulnya sangat penting untuk kita tuh bisa mencari lingkungan gitu ya, yang buat kita merasa aman, yang membuat kita terinspirasi. Kita ngelihat pengalaman-pengalaman orang lain yang positif saat mengalami kegagalan gitu ya. Itu penting banget dan itu yang biasanya jadi membuat orang yang mengalami mental block itu seperti mendapat insight untuk, oh, aku ternyata bisa move on loh dari sini. Aku punya pilihan buat diriku sendiri. Gitu. Jadi eh, kalau teman-teman di sini memang mungkin mengalami ini nanti bisa mencari komunitas gitu ya atau mencari lingkungan yang membuat teman-teman bisa dengan nyaman mengekspresikan dirinya. Itu amat sangat membantu. Oke, kemudian bisa masuk ke page berikutnya. Nah, ini cara-cara mengatasi mental block. Ini memang ini saya eh, kasih singkat-singkat ya teman-teman karena prosesnya sudah saya breakdown di worksheet. Nah, ini teman-teman boleh nih sambil buka-buka worksheetnya gitu ya. Bagaimana cara mengenali pola pikir yang negatif gitu ya. Kemudian nanti bagaimana caranya kita harus menantang, men-challenge pikiran negatif tadi dengan di reframe. Di reframe itu kita bingkai ulang pikiran yang negatif. Jadi misalnya kayak tadi, eh, nggak mungkin lah, aku kemarin sudah gagal nih ujian matematika. Pasti nanti ujian matematika berikutnya nih, aku juga gagal. Nah itu kita perlu tantang. Apa benar eh, pikiranmu kalau kemarin gagal, pasti ini gagal? Ini bab yang berbeda loh. Belum tentu bab yang kemarin ini kesulitan gitu ya. Nanti ke depan ini juga kesulitan. Oh iya ya, bisa jadi nggak gitu juga ya. Nah, itu kan kita kayak punya aha moment yang, oh iya ya, ketika aku tantang pikiran ini muncul pikiran lain yang mungkin lebih positif gitu ya, lebih insightful misalnya. Atau kalau ini di lingkungan kerja biasanya muncul tuh eh, masalah ini, apa presentasi biasanya. Nggak bisa Mbak, aku tuh pokoknya kalau udah presentasi di depan klien yang banyak tuntutan, aku tuh pasti mengkeret, nggak bisa ngomong gitu. Karena aku tuh pernah kayak gitu kemarin, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak stuck, nggak bisa ngomong, cuma diem aja, ya ya aja gitu. Nah itu yang kita perlu tantang, apa benar? Ini kan orang yang berbeda gitu ya, perusahaan yang berbeda, bisa jadi nanti apa orang-orangnya lebih welcome sama kamu daripada yang kemarin. Itu eh, adalah hasil dari kita menantang pikiran-pikiran negatif kita gitu ya dan membingkai ulang. Oh ya ya, nanti mungkin aku bisa biar bisa lebih pede ketika presentasi aku bisa nih latihan sama teman-teman atau tim dulu. Nanti dari tim coba ada yang berperan atau role play gitu ya. Jadi orang yang kemarin tuh yang marah-marah. Nah, jadi kan di situ bisa latihan ya. Oh, aku bisa ngadepin nih kalau ada klien yang menuntut misalnya atau mungkin omongannya nggak enak, aku bisa latihan sama temanku sendiri. Nah, kan akhirnya nemu solusi-solusi begitu. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perlu menggunakan prinsip growth mindset. Jadi growth mindset itu kan pola pikir yang berkebalikan sama yang fix tadi gitu ya. Jadi kita menanamkan dalam diri kita gitu ya bahwa aku pasti bisa berubah kalau aku mau. Karena perubahan itu kan dari dalam diri ya, bukan karena kita dituntut sebetulnya. Kalau kita bisa mengelola pemikiran gitu ya, atau apa ya, jadi seringkali yang di klien saya itu kebalik itu adalah mereka berusaha mengontrol emosi, tapi pikirannya dibiarkan. Padahal sebetulnya itu kebalik. Emosi itu justru yang kita perlu lihat. Kita perlu peluk emosinya. Karena emosi itu Tuhan kasih ke kita gitu ya. Itu bukan hanya kebahagiaan loh. Itu false belief Joy. Kalau teman-teman nonton film Inside Out yang pertama, ya film agak lama ya teman-teman ya. Film Inside Out yang pertama itu kalau teman-teman nonton lagi, salah satu karakternya itu Joy, dia itu punya keyakinan gitu ya, atau punya misi bahwa si Riley atau tokoh utama ini harus selalu bahagia all the time. Dan akhirnya dari situ kita lihat di film itu gitu ya, bahwa ternyata ketika kita bahagia all the time itu malah kacau jadinya. Karena memang secara natural kita tuh didesain Tuhan harus merasakan banyak emosi. Karena emosi-emosi seperti kesedihan, kemarahan, itu tuh ada fungsinya masing-masing gitu. Kayak di film Inside Out itu, kesedihan itu kita perlukan, kita bisa ngerasain kesedihan supaya kita bisa empati sama orang lain. Yang mungkin juga mengalami apa ya kejadian yang nggak menyenangkan gitu ya. Kita tahu rasa dia mengalami kejadian itu karena kita pernah sedih nih, jadi ngerti.
Kalau lihat orang lain sedih dan kita bisa menghibur mereka misalnya. Oh, kalau kita marah, itu berarti ada sesuatu nih yang milikku yang direbut orang lain misalnya. Atau ada hakku yang dirampas sama orang lain. Ada sesuatu yang hilang dari aku dan aku nggak terima sama itu. Nah, itu biasanya fungsi kemarahan. Nah, dan banyak yang lainnya. Jadi, emosi itu kita nggak bisa kontrol 100% karena dia jalannya secara alami itu muncul gitu ya. Justru yang kita bisa kontrol itu adalah pikiran. Makanya kenapa fixed mindset itu yang akan apa ya, membuat kita jadi stuck gitu, atau membuat kita jadi nge-freeze ya, nggak bisa ngapa-ngapain karena keyakinan negatif diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah mulai dari langkah kecil. Jadi bukan dari hal-hal yang besar out of the box gitu ya. Fokuskan aja sama hal-hal kecil. Misalnya, kalau teman-teman sudah mulai latihan pernapasan gitu ya, udah mulai olahraga misalnya. Olahraga itu penting loh teman-teman untuk mengelola mental sebetulnya. Apalagi kalau teman-teman mungkin ada yang medikasi gitu ya, medikasi apa ke psikiater misalnya. Nah, itu olahraga itu akan sangat membantu kita untuk nantinya mengelola yang namanya neurotransmitter gitu ya. Nah, itu jadi panjang tuh kalau saya cerita ya. Tapi olahraga itu kan hal kecil ya sebetulnya. Hal apa keputusan yang kita sangat bisa tentukan di diri sendiri. Dan nggak usah yang oh harus nge-gym itu kan nggak harus ya. Olahraga itu bisa lewat teman-teman lihat senam di YouTube misalnya. Atau mungkin lari, jogging di sekitaran rumah. Itu kan juga bisa disebut olahraga. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Nanti kalau sudah berhasil menantang diri sendiri melakukan hal-hal kecil, nah nanti baru kita eh, growing dari situ gitu ya. Apa nih yang bisa tantangan apa yang lebih gede yang kita bisa lakuin berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi emosi yang muncul. Nah ini yang tadi berkaitan sama yang tadi saya sudah sebutin sebelumnya ya, tentang emosi yang kita perlu peluk sebetulnya. Dan kita perlu tanyain, perlu apa ya, perlu eksplor lebih banyak tuh justru di ranah emosi ini. Kemudian yang terakhir adalah melakukan dialog batin. Jadi melakukan dialog batin itu adalah kita ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Atau self talk tapi yang positif. Atau tadi kita udah mengenali ya, pola pikir negatif itu gimana gitu ya. Nah, pola pikir negatif itu sebetulnya kan juga self talk ya. Bagaimana kita berbicara sama diri sendiri. Nah, kalau nanti kita sudah memeluk emosinya, sudah mulai fokus untuk bertindak gitu ya, berfokus untuk ngelakuin aksi-aksi kecil. Nah, nanti pelan-pelan kita juga perlu mengubah cara kita bicara sama diri sendiri. Caranya gimana, Mbak? Nah, itu biasanya sering ditanyain klien. Dialog batin tuh yang paling sederhana gitu ya. Bisa dengan cara misalnya menulis surat buat diri sendiri. Atau misalnya latihan afirmasi positif di depan kaca misalnya. Cuma saya tahu itu nggak untuk semua orang gitu ya. Ada orang yang malah rikuh tuh kayak gitu. Ada beberapa kan yang bilang, ih aneh mbak kalau aku tuh ngomong sendiri. Ya nggak apa-apa, berarti caranya mungkin nggak cocok sama pribadi kamu. Oke, cari cara yang lain. Nah, yang biasanya lebih netral itu menulis surat buat diri sendiri. Jadi itu yang membuat kita jadi lebih bisa apa ya, lebih bisa punya jarak sama diri kita. Jadi kayak kita bisa ngobrol gitu loh. Kan kalau kita nulis surat sama orang lain kan kita yang ngobrol sama orang itu gitu ya. Nah, ini ngobrol sama diri sendiri. Jadi itu juga sudah disebut dengan eh, dialog batin gitu teman-teman. Atau kita refleksi diri misalnya. Nah, refleksinya ditulis. Atau mungkin kita ngerekam diri sendiri ngobrol gitu ya. Kalau di depan kaca nggak nyaman, kita juga bisa merekam diri sendiri. Nanti ditonton sendiri gitu. Itu ada juga yang berhasil dengan cara kayak gitu gitu. Jadi intinya kita perlu berdialog sama diri sendiri. Tujuannya supaya kita bisa berdamai sama si tembok ini loh. Karena sebetulnya tembok ini kan juga bagian dari diri kita ya, teman-teman. Jadi kita bisa berdamai dengan dia dan kita bisa ngajak yuk sama-sama yuk daripada kamu seperti ini kan kamu juga menderita ya sebetulnya. Ayo sama-sama yuk sama aku kita maju pelan-pelan. It's okay kita gagal nggak apa-apa. Toh kamu punya aku gitu ya. Karena pribadi yang mendekat sama kita itu kan diri sendiri ya sebetulnya, bukan orang lain. Dan kita bisa ngajak bagian diri kita yang mungkin terluka itu untuk pelan-pelan pulih gitu ya, dan mendukung kita untuk maju. Itu tujuan dialog batin, teman-teman. Itu ya kurang lebih prosesnya. Nah, nanti kalau memang teman-teman kesulitan atau mungkin struggling dengan proses ini,
Nah, itu tujuan assessment saya yang tadi. Jadi teman-teman nanti kita bisa isi bareng-bareng gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau meneruskan proses ini ke profesional karena mungkin traumanya lumayan berat gitu ya kalau dilihat atau teman-teman rasakan sendiri, nah ini memang berat nih traumanya. Teman-teman bisa tuh datang ke psikolog atau ke psikiater bawa hasil assessment tadi dan ditunjukkan. Nih loh, dok atau mbak atau mas gitu ya kalau psikiater psikiater atau yang cowok ini hasil saya kemarin dari proses. Wah, itu akan sangat speed up prosesnya biasanya. Karena teman-teman sudah berproses sendiri dan nanti nyambungnya gampang gitu ya. Meskipun itu medikasi misalnya, itu akan cepet cepet apa ya? eh Bergulingnya cepat gitu. Nanti kelihatan progresnya misalnya. Gitu ya. Jadi itu dari saya. Ini rasanya halaman terakhir ya, Mbak Rawa ya. Ah iya, betul. Oke. Terima kasih semua teman-teman yang sudah mau mendengarkan, sudah mau apa ikut menyimak gitu ya. Nanti habis ini kita ngobrol. Oke, dari saya itu aja. Semoga bermanfaat materinya. Baik, terima Hmm. kasih banyak buat Mbak Nike, luar biasa gitu ya untuk Sama-sama. pada malam hari ini. Tuh, malah banyak yang, saya langsung ngerasa kayak, selama ini saya seperti ini, kayak gitu Mbak Nike. Nah, dari semua penjelasan Mbak Nike malam hari ini, teman-teman, saatnya kita masuk ke sesi Q&A gitu ya, tanya jawab. Jadi boleh banget buat teman-teman yang mau bertanya atau diskusi atau malah menceritakan asesmennya ya yang sudah dikerjakan atau worksheetnya yang sudah Betul, dikerjakan. Itu betul. dipersilakan ya teman-teman. Boleh aku hitung mungkin ya sampai 5. Apakah ada yang mau raise hand atau misalnya terkendala untuk open mic bisa di kolom chat ya teman-teman ya. Aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gak ada ya. Kalau gitu aku yang bakalan ajak Mbak Nika ngobrol kali ya Mbak Boleh, Nika ya sambil boleh, tunggu boleh. teman-teman yang lain gitu. Nah, Oke. tadi tuh ada terkait ya tentang mental block ini. Jadi Mm-mm. ternyata terkait mental block ini yang baru saya pahami adalah dia bisa terjadi benar-benar kapan aja gitu ya Mbak ya. Jadi kayak misalnya tadi ya, nah, kita udah Betul. sangat percaya diri nih terhadap kemampuan kita gitu ya. Tiba-tiba si mental block ini datang, akhirnya jadi nggak semangat untuk mengerjakan apapun. Nah, tadi paling relate banget sama saya itu terkait apa ya ingin perfeksionis tadi Mbak, terus juga procrastination ya tentang penundaan gitu ya. Nah, Ah, ya. dan kalau misalnya ini boleh mungkin siapa tahu jadi bahan juga buat teman-teman yang ngedengerin gitu ya. Nah, yang saya Mhm. lihat dari pengalaman saya adalah saya kebiasaan menunda dan menumpuk semua hal kerjaan amanah dan apapun itu gitu ya dalam satu waktu dan itu mepet Mhm. banget sama deadline gitu Mbak. Nah itu saya Oke. juga mikir ini apa ya yang jadi ya tapi mungkin pemicunya lah ya pemicunya yang udah saya Mhm. apa namanya temukan gitu itu gitu. Jadi kayak itu dan itu benar-benar dari SD kejadiannya gitu Mbak sampai ke sekarang gitu. Ah, Dan selalu selalu ditumpuk di akhir gitu. Nah, mhm. terus Mhm. kalau misalnya terkait apakah ada yang pernah nyerang saya dengan kata-kata yang tidak enak, Mhm. itu tuh Mhm. enggak, Mhm. tapi lebih kepada pikiran saya sendiri. Jadi kayak ngerasa sebenarnya Oke. kamu tuh bisa, Raufa, kamu tuh Mhm. bisa gitu. Tapi ya itu Mhm. tadi karena kamu tidak bisa memanage ini dengan baik. Nah, kalau misalnya kasusnya Oke. kayak gitu, biasanya seperti apa Mbak ya gitu treatment yang harus dilakukan? I see. Jadi mungkin bukan ini ya Mbak Rova, ya, bukan karena pola pikir yang negatif ya mungkin. Iya, justru malah gak negatif, tapi saya jadinya mikir apa Kewalahan. ya jadi kewalahan ya, Ah, kewalahan betul. dan akhirnya malah ada semacam apa ya kesombongan juga gitu sebenarnya kayak tadi sebenarnya mau Iya, sebenarnya iya, mampu iya. gitu, tapi menyepelekan dan akhirnya ditumpuk di akhir bisa sih gitu Mhm. selesai sih biasanya di deadline ini, tapi Mhm. nggak maksimal gitu Mbak. Nah ketika nggak Betul. maksimal itu akhirnya menyalahkan diri sendiri gitu kan tuh Mhm. makanya kalau dicicil kan kamu bisa lebih baik dari ini sebenarnya gitu. Betul. Gitu, Mbak. Ya mungkin betul yang tadi Mbak Raufa sadari ya. Dan keren sih bisa menyadari itu. Tapi kan karena nggak gampang loh kita tuh melihat diri sendiri, terus menyadari iya ya jangan-jangan aku overestimate. Overestimate itu maksudnya saya menduga diri saya lebih daripada yang ternyata realitanya nggak sanggup atau mungkin sanggup kayak tadi Mbak apa Raufa kan cerita selesai sebetulnya ya. Tapi itu di bawah ekspektasi kita yang di awal.
Ya. Seharusnya bisa loh kalau misalnya aku tuh berproses pelan-pelan nih 100, tapi ternyata atau mungkin 9 gitu, tapi ternyata karena cepet-cepetan ya jadi cuma 80 misalnya, atau Mm-mm. 85. It's good tapi nggak bisa maksimal gitu. Iya betul. Jadi mungkin eh, yang jadi penyebab adalah overestimate tadi gitu ya. Terus yang kedua akhirnya jadi berdampak negatif sama emosinya. Jadi sebetulnya emosi negatifnya bukan karena tugasnya secara langsung, tapi karena mungkin treating tugasnya tadi yang atau kita sudah terbiasa dengan pola itu. Jadi akhirnya mau kita geser ke yang lain kan jadi mungkin banyak pikiran ya. Nah, apa tuh pikiran yang Iya. buat Mbak apa Raufa terjebak di situ? Artinya ini kan dengan awareness yang sudah cukup dalam ya sebetulnya. Bahkan Mbak Rova bisa tahu nih sebabnya apa. Oh ini. Oke, apa yang membuat Mbak Rova jadi sulit bergeser dari situ? Ada apa yang udah ngerti loh padahal ya kan ya? Iya. Bingung juga ya kalau dibilang apa, tapi Heeh. eh Apa skill mengelola waktunya iya atau sih, kayaknya mengelola Mhm. prioritas dan cenderung ya tadi gitu ya penundaan. Jadi Mhm. menyepelekan sih kalau saya Ya, menyepelekan merasanya sih betul. kayak saya menyepelekan ketika ada Betul. waktu, saya lebih menuruti nafsu saya misalnya kayak oh masih lama gitu, bisa deh ngerjain Oke. yang lain dulu Ya, gitu. ya, ya, benar. Terus baru mau Mhm. dikerjain itu Mhm. ketika ada perasaannya adrenalinnya muncul gitu Mbak yang kayak oh udah deket Oh, deadline oke. nih gitu nah Ya, baru ya, gitu. ya. Itu sih Mbak. Oh, mungkin tipenya Mbak Rova tuh adrenaline seeker. Nah, itu yang Oh, saya temuin juga. Ada beberapa orang yang memang punya apa ya? Punya tipe, ya itu nggak bisa salah atau bener ya, karena itu kan style kerja orang ya Mbak ya. Jadi hmm, kalau dia tuh kerja dalam tekanan, itu dia hmm. menikmati sebetulnya, karena adrenalinnya tadi muncul. Kayak orang yang ada yang suka bungee jumping, ada yang, ih, nggak mau bungee jumping gitu ya. Ya, Ada yang ya. suka atau naik roller coaster yang wah, sedahsyat itu ya roller coasternya. Ada yang happy malah jadi apa ya? Jadi hilang semua bebannya. Jadi wah, ya itu kan beda-beda tiap orang. Nah kebetulan Mbak Rafa tipe yang adrenaline seeker kalau kerja. Jadi menikmati sebetulnya bekerja di bawah tekanan. Kan tiap orang lain-lain memang ya. Iya, iya, iya. Tuh, nah, mungkin kalau misalnya memang Mbak Naura tipe yang seperti itu, nanti bisa dicari cara-cara tuh gimana adrenalinnya tetap dapat. Misalnya nih, kalau ada klien saya yang mirip kayak gini, dia tuh punya cara yang unik sih, tapi berhasil buat dia. And it's okay, ya nggak apa-apa kalau berhasil gitu ya. Iya. Supaya dia tuh punya adrenalin dan mau nyicil gitu ya. Dia tuh kalau cuci baju di malam hari pakai musik rock dan Oh, gitu akhirnya kan naik ya adrenalinnya terus akhirnya ketika dia geser ngerjain tugas itu masih on tuh yang tadi terus dengan musik yang sama ya udah akhirnya dikerjain meskipun apa nggak nggak deadliners gitu ya kayak biasanya dia deadliners memang. Nah ada yang caranya seunik itu tapi it works gitu buat dia. Nah itu kan berarti kita perlu explore ya caranya. Oh bisa nih kebiasaannya apa ini apa cari apa ya cari trik-trik kecil ala kita yang personal nggak bisa ditiru orang. oh iya ya. Jadi untuk memahaminya mungkin kita bisa pakai standar yang tadi ya secara psikologisnya seperti seperti ini, Hmm, tapi pada akhirnya kita akan menemukan cara kita sendiri untuk nge-treat ya, diri kita ya Mbak ya, betul, dan itu betul, yang betul. mungkin bisa dipraktikkan oleh teman-teman. Jadi ini Hmm, hmm, hanya worksheet untuk memahami, menyadari, dan nanti betul. kita Hmm, menemukan hmm, cara tersendirinya. hmm, Dan saya baru dengar betul. juga itu terkait adrenaline seeker itu ya Mbak, karena Iya, iya. selama ini saya pikir saya itu Hmm, orang yang sangat apa ya nggak mau di bawah tekanan gitu karena biasanya tuh yang bikin saya oh, stres itu yang bikin saya stres itu dan ya kewalahan tadi itu adalah kayak hmm, ya terlalu banyak ini tadi kan terlalu banyak hmm, inputan mungkin terlalu banyak yang harus dikerjakan dan lain-lain jadi saya pikir saya stres karena itu gitu hmm, hmm, karena hmm, karena hmm, itu hmm. gitu kan tapi bisa jadi ternyata itu yang jadi pemicu saya untuk Bisa jadi, lebih betul. ngerjain segala hal jadi tinggal Betul, betul. gimana mungkin kalau saya lihat dari sini Hmm, 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 kebiasaan saya juga gitu. Biasanya hmm, 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 kalau bisa kalau udah hmm, bisa hmm, nge-breakdown jadi poin-poin yang lebih kecil itu hmm, saya hmm. bikin kayak misi dalam game gitu Mbak. Jadi misalnya Betul, bisa. lewatin misalnya kalau deadline-nya Hmm, tanggal 10 berarti tanggal 5 tuh saya coba ngedeadline diri sendiri gitu hmm, kan. Nah,
saya tahu saya pasti bakal lewat dari tanggal 5 ini gitu kan. Setidaknya sebelum deadline utamanya tanggal 10. Nah, dan biasanya Betul. saya coba Mm-mm. di tanggal 5 ini juga diomongin ke orang lain gitu. Jadi Hmm. ditargetin aja sama orang lain. Jadi saya ngerasa ketika Oh, oke, bisa. ditegur ditegur sama orang lain atau Mm-mm. diingetin sama orang lain itu saya ngerasa malu gitu Mbak. Jadinya kayak ada tanggung jawab Ah, lebih untuk ya, ya, ya. ngerjain. Itu sih biasanya Mbak. Body system ya. Jadi bisa Ya. sih itu juga apa istilahnya body system memang kalau di kami. Jadi Hmm. kita kerjasama sama orang lain supaya dia ngingetin. Jadi kayak kita ada accountable sama dia, jadi bertanggung jawab sama dia. Nah itu kan juga membuat kita jadi, ih ayo yuk gitu. Nah itu kan ada Ya. feeling juga yang muncul ya sebetulnya. Meskipun itu bukan the real deadline yang kita harus lakukan. Oh. Nah tapi somehow itu juga juga tekanan kan ya dalam tanda kutip Iya, ya. iya benar-benar. Betul. Ya mungkin di satu sisi itu kayak love hate kali ya kalau Mbak Raufa ya. Di satu sisi menikmati dapat apa ya, dapat rasa atau semangatnya mungkin Ya. apa sih yang Mbak Raufa rasain kalau dikejar-kejar gitu dan selesai gitu atau gimana yang muncul? Iya, jadi yang ya kalau misalnya tadi yang masih jauh dari deadline itu saya suka suka mending tidur dulu misalnya atau mending main game Heeh. dulu atau apa segala macam. Tapi Hmm. dan bahkan ya tadi gitu nggak bisa begadang gitu. Saya niatin padahal kayak oh Hmm. niatin begadang nih nyelesain apa gitu dari jauh-jauh hari gitu. Hmm. Tapi nggak bisa gitu. Tapi pas udah mepet nih besok Hmm. misalnya harus dikumpulin itu malamnya Hmm. bisa nggak tidur dan benar-benar ngerjain itu doang gitu Mbak. Jadi ya Hmm. baru masuk ke titik fokusnya emang di detik-detik terakhir gitu kayak gitu sih tapi setelah Hmm. ya kalau tadi kalau misalnya berhasil eh, ya alhamdulillah lega gitu kan tapi kalau misalnya telat gitu atau kayak ya tadi nggak berhasil atau akhirnya jadi nambah waktunya itu jadi ada semacam penyesalan dan malah jadi self blaming itu yang Iya, iya, mungkin betul. buruk buat sayanya di situ sih Iya, itu iya, sering betul. banget. Nah, nanti tuh kalau jangka panjang dilakukan, itu bisa ngaruhnya, kalau misalnya harus begadang terus ya, kan Mhm. akhirnya konsekuensinya ke kesehatan misalnya. Jadi, Mhm. itu yang juga mungkin perlu di, apa ya, perlu diamati juga ya, efeknya secara jangka panjang apa sih? Apakah ini sesuai dengan kebutuhanku, atau ini adalah menservis keinginan gitu ya. Nah, itu yang nantinya kita perlu pilah-pilah dalam proses kita, kalau kita memang mau, atau kayak Mbak Rova tadi, mau apa ya mengelola si prokras ini tadi. Mhm. Oke, Oh, gitu. ya, It's ya. great. Baik, Oke. terima Sudah kasih banyak. berproses berarti Mbak. Kenapa? Sudah berproses sebetulnya. Oh iya. Dengan tadi apa mengajak temennya atau apa ngobrol sama temennya supaya dia yang jadi apa ya Mbak Rafa bertanggung jawab sama dia untuk lapor misalnya. Itu kan artinya Mbak Rafa udah berusaha untuk cari solusinya ya sebetulnya. Oh, jadi nggak terlalu masalah ya ketika apa ya treatmentnya itu nggak nggak sama diri kita sendiri doang gitu. Berarti nggak masalah Boleh, kalau boleh. kita tadi minta bantuan orang lain gitu. Cuma Sangat boleh. Betul. takutnya tuh saya jadi ada ketergantungan sama orang lain gitu, Mbak. Takutnya nggak Oh. nggak masalah. Em, nggak masalah asal orang ini tidak terbebani. Jadi mungkin nanti Oh. Mbak Rafa perlu bertanya juga sama dia ya. Kalau Hmm. aku kayak gini, kamu bagaimana? Kamu terganggu kah Hmm. atau terbebani kah dengan saya gitu misalnya ya. Nah kalau dia merasa terbebani, nah itu berarti kan bisa jadi masalah nanti dalam relasi. Dan bisa jadi mungkin jadi terlalu bergantung misalnya ya. Karena kalau kita ngomongnya terlalu bergantung, pasti ada yang terbebani di situ. Yang Oh. ada yang nggak nyaman, betul Hmm. nggak Mbak? Oke, terima kasih Mbak Iya, Nike. oke, Wah, saya sama-sama. yang dapat jawaban ya. Ini kebetulan ada juga yang bertanya di kolom komentar Oke. dari Kak Destu Ayu. Saya kadang memahami kondisi yang saya rasakan kalau ketika gagal atau down. Tapi saya juga tahu apa yang saya harus kerjakan. Namun terkadang ada perasaan ingin ingin ada dorongan dari luar yang akhirnya kadang menghambat Hmm, pergerakan saya. Lalu bagaimana ya cara mengatasinya agar tidak terlalu bergantung dari luar dan fokus saja sama yang ada di diri. Ini terusan dari yang saya alami tadi ya, oke. Pak Iya, iya, betul, betul. Niko. Oke. Terima kasih Mbak Destu Ayu pertanyaannya. Jadi maksudnya bagaimana kita fokus ke proses di diri sendiri gitu ya. Dan pelan-pelan kita nggak mengandalkan lingkungan. Itu ya mungkin ya maksudnya ya. Mungkin kalau kita kayak gitu, kita bisa aware dulu kali ya. Hal-hal apa yang kita bisa kontrol sama yang nggak bisa kita kontrol. Kayak tadi kalau di kasusnya Mbak Raufa, apakah orang lain yang membantu saya ini terbebani atau enggak? Dan kita nggak bisa kontrol itu. Atau kita apa ya, memaksakan
ya kamu harus bantu aku, itu kan juga nggak bisa, tuh ya. Artinya yang bisa kita andalkan, yang bisa kita kendalikan, itu adalah diri sendiri. Mungkin awalnya di situ kita pilah-pilah dulu, oh ini mana yang aku bisa kendalikan, mana yang aku nggak bisa kendalikan. Dan mungkin untuk memulai berproses sama diri sendiri, nggak harus dari hal-hal besar. Nah, ini kan tadi kebetulan Mbak Destu Ayu nggak menyampaikan challenge-nya apa gitu ya. Kalau tadi Mbak Rafa menyampaikan challenge-nya di prokrastinasi. Nah, memang melihat kasusnya gitu ya. Apa sih yang kita mau proses? Kalau misalnya memang kayak saya deh ya, saya share diri saya sendiri ya. Mohon izin untuk sharing itu. Jadi saya tuh punya punya tantangan untuk harus diet dan menguruskan badan gitu ya, atau menurunkan berat badan karena saya punya hipertensi. Jadi akhirnya itu kan jadi tantangan karena itu nggak mudah gitu ya. Dan kalau saya jadi fokus ke karena aku sering diajak makan keluar sih, atau karena aku nggak disemangatin olahraga sih. Nah itu kan akhirnya nanti berbalik ke diri saya terus kayak nggak ada pilihan gitu. Saya bisa milih buat diri sendiri. Nah jadi perlu dipilah-pilah. Oke apa nih yang bisa diusahakan oleh diri sendiri dan apa yang oke nggak bisa aku demand dari orang lain atau nggak bisa aku tuntutkan ke orang lain. Jadi mulai dari hal-hal kecil. Nah tadi yang salah satunya kan itu ya. Oke hal-hal kecil apa yang paling kecil, yang paling tidak membebani diriku, yang aku bisa lakuin duluan. Karena kadang kita tuh targetnya besar, jadi pengennya langsung oke yuk langsung olahraga sejam gitu ya. Itu kalau di kasus saya. Atau mungkin kalau di Mbak Raufa tadi, oh ayo yuk langsung kita apa lakuin semua tugasnya dicicil 5 tugas sekaligus sehari gitu ya. Tugas A, B, C, D, E semua dikerjain dikit-dikit. Nah itu tentunya kan membebani ya di awal. Karena kita mungkin tadinya nggak berproses seperti itu. Akhirnya jadi frustrasi karena kita merasa dipaksa oleh diri sendiri. Akhirnya wes emoh aku lanjutin ini gitu ya. Kita frustrasi soalnya dengan diri sendiri. Makanya mulai dari hal kecil yang paling tidak membebani. Misalnya kalau di kasus saya, eh, oke, nggak sanggup olahraga sejam, nggak apa-apa. 5 menit aja jalan di sekitar rumah. Atau 5 menit aja habis makan malam cuci piring gitu ya. Cuci piring kan lumayan lama ya. Nah, itu sudah akan membuat kamu bisa mengapresiasi diri sendiri bahwa oh, oke, kamu 5 menit udah mau bergerak nih. Dan apresiasi itu nggak boleh dilupakan sih, memang. Jadi ketika kita berhasil melakukan hal kecil tadi gitu ya, kita udah fokus sama aksi dan berhasil melakukan itu gitu ya, 5 menit tadi, kita perlu apresiasi. Kita perlu afirmasi, oh ternyata bisa loh kamu 5 menit mengupayakan untuk melakukan aksi ini dan berhasil. It's good, terima kasih ya. Kamu udah mau berusaha buat dirimu sendiri. Nah, itu sudah dialog batin loh sebetulnya. Udah dari beberapa cara mengatasi mental block, Anda udah melakukan berapa poin coba. Dan itu kalau dilakukan dengan konsisten gitu ya. eh, Kalau misalnya gagal di tengah, oke ayo coba lagi. Ayo coba lagi. Nah, itu akhirnya nanti akan jadi proses. Nah, kadang kita tuh terlalu harsh sama diri sendiri kali ya. Jadi kalau nggak ada hasilnya, kita tuh ngelihat gagal dah gitu. Padahal sebetulnya prosesnya sudah dijalani. Gitu. Jadi mungkin itu ya Mbak Destu ya yang nanti pelan-pelan perlu mungkin nanti dari hasil assessment nggak akan kelihatan. Ini faktor internal atau faktor eksternal nih yang lebih banyak membuat aku tuh keblok nih secara mental. Nanti di hasil assessmentnya kelihatan soalnya. Ada caranya, nah sudah saya tulis. Nanti teman-teman proses dikerjakan, nanti akan kelihatan. Oh, kalau faktor internal berarti aku harus mengupayakan yang mana nih. Misalnya di situ tuh kalau nggak salah meningkatkan self awareness gitu ya. Terus memberi afirmasi diri yang positif, mengelola self talk lebih positif. Nah, itu nanti ada prosesnya. Jadi teman-teman tahu oh ada solusinya ternyata. Gitu. Itu ya Mbak Destu Ayu semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, jadi lebih ke tadi fokus Mhm. kepada apa yang bisa dikendalikan oleh diri dan semoga jadinya Betul. tidak tergantung kayak nunggu Ya, di ini dulu sama orang lain ya, nih. betul. Betul. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya ada yang masuk juga ke Hmm. saya nih Mbak ya. Berarti Oke. apakah mental block Mhm. itu karena terlalu self care gak sih? Kayak batasnya sampai mana gitu kita self care-nya jangan sampai malah jadi mental block. Aha. Bener gak Mbak kayak gitu? Terlalu apa Mbak? Self care, Oh, terlalu self care, peduli sama merawat diri. diri. Mm-mm. Oh, oke. Merawat diri itu maksudnya kayak apa? Mau Eh, bentuknya? ini boleh.
yang Gini ya bisa di bisa upload. ditambah informasinya mungkin ya. Ya, tapi kalau misalnya yang saya pahami sih adanya Heeh. adanya mental block ini jadi semacam Mhm. self care gitu. Jadi mungkin kayak oh self love maksudnya, mohon maaf nih self love. Jadi karena terlalu tadi Oke. yang misalnya nggak mau dirinya kenapa-kenapa mungkin ya gitu kan. Jadi akhirnya punya mental block. Oh, Kalau itu yang saya pahami ya. oke. Ya, Atau ya, ya, ya. silakan boleh yang Heeh. mau ngomong langsung juga silakan yang nanya ya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin self limiting belief kali ya. Tadi memang ada di kalau nanti teman-teman dapat PPT-nya ada memang. Jadi kadang kita tuh melindungi diri dari kesulitan sampai akhirnya kita jadi membatasi diri untuk nggak mau ngapa-ngapain. Nanti aku kesulitan nih di sana, aku struggling, aku kacau sendiri kalau udah struggling gitu ya. Nah, berarti kan kita perlu cek ya sampai sejauh mana dampak dari kita membatasi diri tadi, kita kehilangan banyak kesempatan, jangan-jangan gitu ya. Padahal kesempatan-kesempatan baik itu datang ke kita misalnya. Dan akhirnya itu lewat begitu aja. Nah, berarti kan kita perlu cek kalau sekarang Anda sadar bahwa, atau Anda aware bahwa, iya ya jangan-jangan ini mental block nih. Berarti nanti perlu diamati di dirinya lebih lanjut. Oke, aku membatasi diriku di hal yang mana? Apakah ada polanya? Oh, ternyata kalau dapat dapat apa tawaran promosi pekerjaan misalnya ya, ini kan saya nggak tahu nih teman-teman ini udah kerja atau masih kuliah gitu ya. Kalau udah dapat promosi, saya nggak mau. Atau dapat tugas presentasi yang siapa tahu tuh nanti bisa jadi eh, jalan masuk untuk Anda mengekspresikan nih, aku punya kemampuan ini nih, aku punya skill spesial ini nih. Karena kita nggak mau ambil kesempatan itu, akhirnya nggak kelihatan. Dan akhirnya karir kita stuck. Nah, tadi yang di mengenali mental block kan kita perlu kenali ya, area mana yang kita stuck. Apakah di relasi, di pekerjaan, atau di studi gitu ya, atau di area kreativitas kalau Anda adalah konten kreator misalnya atau pekerjaannya berkaitan dengan kreativitas. Nah, itu kita perlu cek lebih dalam di diri sendiri. Coba amati dirinya, self limiting belief ini ada di mana. Dan sangat baik ya Anda sekarang udah menyadari ini. Kelihatannya itu ngarah deh atau ngaruh deh sama si apa aku batasin diri karena aku nggak mau menghadapi kesulitan. Mungkin Anda belum merasa resikonya layak mungkin kayak tadi yang Brené Brown bilang ya karena tembok itu kadang bukan kita ngelarang orang lain masuk tapi kita mencegah diri sendiri menghadapi resiko kalau kita ngejar sesuatu yang kita pengen dan memang beresiko teman-teman ya betul beresiko karena tadi kita nggak tahu usaha ini tuh berhasilnya berapa persen gagalnya berapa persen kita nggak tahu berarti kan kalau kita mau apa ya mau taking charge apa mau ngejar di situ dengan segala konsekuensinya kita gagal ya harus hadapi. Berhasil kita senang pastinya ya kalau berhasil gitu. Jadi apakah mungkin ada rasa takut gagal di sini atau mungkin takut menghadapi ketidaknyamanannya? Nah, kenapa kok ada ketidaknyamanan itu? Nah, itu banyak tuh pertanyaannya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan refleksi juga kalau nggak salah di lembar asesmennya. Nanti coba eh, yang bertanya ke Mbak Raufa tadi bisa ngecek itu gitu ya. Kalau bisa dicatat atau didokumentasikan intinya. Apa sih jawabannya? Karena itu nanti yang sangat penting kalau teman-teman mau meneruskan prosesnya ini. Ke depan ya, bahkan sama diri sendiri. Kita perlu eh, punya rekaman itu akan lebih membantu. Oh, aku udah ngelakuin proses ini. Oh, ini gagal. Oh, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Nah, itu kan lebih enak ya kalau Ya. ada catatannya. Makanya journaling itu sebetulnya sangat sangat bagus untuk kita tuh bisa bertumbuh dari kelihatan gitu loh prosesnya. Nggak hanya merekam hasil ya kalau journaling kan. Karena kita nulis, oh hari ini aku ngerjain ini, oh hari ini aku dapat dapat evaluasi nih dari ini. Itu kan biasanya kalau teman-teman yang suka journaling itu dicatat biasanya. Nah itu kelihatan tuh prosesnya. Oh ternyata banyak loh yang udah tak lakuin. Dan ternyata ada yang berhasil yang enggak yang ini. Oke yang enggak aku bisa ubah jadi apa gitu. Nah udah bergulir itu prosesnya. Gitu ya. Semoga membantu ya teman yang tadi bertanya ke Mbak Rauf. Iya.
Wah, tidak terasa ya, Mbak sudah sampai 25.5 sekarang gitu. Iya, Saking tinggal lima serunya menit gitu. ya. Tinggal 5 menit lagi. Tapi yang ada satu yang saya highlight ini terkait asesmen tadi ya, ketika teman-teman sudah menuliskannya atau Mm-mm, mm-mm, journaling, misalnya worksheetnya sudah dituliskan, itu bisa jadi mm-mm. bahan untuk ke psikolog atau bantuan profesional gitu ya. Betul. Nah, Ya. karena kan selama ini sering ada yang bilang Mm-mm, kayak, ih aku pengen ke psikolog atau ke psikiater mm-mm. misalnya ya, tapi aku tuh males lagi ceritain dari awal gitu misalnya kan ya, Betul. aku males bertele-tele dan lain sebagainya. Nah, justru Mm-mm. mungkin ini tadi untuk Jadi mempercepat gitu, pembuka. bisa Ya, ya. teman-teman ceritakan dulu Betul. di worksheetnya atau di asesmennya, Betul. nanti bisa dibawa. Jadi psikolognya mungkin bisa bertanyanya lebih dalam lagi dan Iya. nggak lagi perlu-perlu bertele-tele kayak Mm. yang dari awal lagi gitu ya, Mbak ya. Ya, ya, betul. Betul. Itu Nah, jadi pemicu pembicaraannya ya, ya. Mm-mm. betul-betul. Jadi kalau kan kadang suka bingung mau mulai Mm-mm. dari mana ceritanya gitu kan. Tapi kalau udah ada bahan itu pasti bisa. Nah, terakhir Oh. Mbak, mungkin Mm. silahkan kalau ada closing statement nih buat teman-teman. Dan di sini tuh Go Growlin series ini Mm-mm. sebenarnya untuk apa ya, untuk generasi muda Indonesia membangun kapasitas diri, koneksi global dan ketahanan psikososial. Jadi memang mungkin latar belakangnya ada yang punya ketertarikan untuk bisa keluar negeri, misalnya Mbak, Oke. studi, karir dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan mental block ini gitu ya, barangkali ada closing statement buat teman-teman. Silahkan Mbak Nina. Oke, terima kasih kesempatannya. Baik, jadi kalau memang teman-teman punya mimpi yang besar, karena sekolah atau kerja di luar negeri itu mimpi yang amat besar, gitu ya. Nah, mimpi yang amat besar itu memang punya harganya sendiri, gitu ya, teman-teman. Akan ada risiko-risiko yang bisa jadi akan teman-teman hadapi. Nah, tapi kalau teman-teman sudah memproses mental block ini dari sekarang, gitu ya, dan mental block itu wajar ya, teman-teman ya. Bahkan teman-teman yang klien-klien saya yang nggak punya trauma terlalu besar pun itu mengalami mental block. Jadi kita perlu menormalisasi bahwa it's okay to have this gitu ya. Karena pasti tiap orang akan menghadapi dirinya dalam berproses gitu. Jadi mungkin teman-teman sekarang dengan mulai hari ini mendengarkan materinya, mulai berproses, teman-teman perlu mengapresiasi dirinya sudah punya effort sebesar ini sebagai awalan. Nanti akan apa ya menjalani journey gitu ya, perjalanan panjang sampai nanti mengambil memenuhi cita-cita yang besar tadi gitu ya. Jadi itu yang mungkin teman-teman perlu lakuin sekarang ini gitu ya, menormalisasi ini, mengapresiasi dirinya yang sudah struggle mungkin selama ini dengan memilih hadir dan berproses itu sudah kemajuan yang besar menurut saya. Itu langkah yang kelihatannya kayak kecil ya, tapi itu nggak gampang kan mengambil keputusan untuk hadir, bertanya, sharing, atau bahkan mengisi asesmennya. Itu kan bukan hal yang apa ya, hal yang remeh itu sebetulnya itu proses tetap tetap dihitung proses. Jadi selamat berproses teman-teman. Ini adalah journey perjalanan yang panjang apalagi teman-teman yang punya cita-cita sebesar itu. Oke, sekarang belajar menghadapi tantangan-tantangan kecil sampai nanti Anda sudah siap menghadapin konsekuensi-konsekuensi di depan sana gitu ya. Yang memang harus dihadapi untuk meraih cita-cita yang besar. Karena apapun yang besar itu datang dengan tanggung jawab yang juga besar. Itu, teman-teman ya. Jadi ini sekarang yuk berproses dari sekarang. Sudah dijalani soalnya sayang kalau berhenti. Gitu. Eh, Oke, siap dari saya itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Nika atas ilmu Sama-sama. dan insight-insight yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi Oke. untuk cita-cita yang besar, teman-teman perlu menghadapi tantangan yang besar juga dan juga perlu kesiapan mental yang besar gitu ya. Dan itu semua dimulai dari proses yang kecil-kecilan dulu jadi Ya, sekarang. betul. Oke, terakhir kita abadikan momen dulu ya Mbak Nika ya, kita foto Boleh. bersama dengan teman-teman.